Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sukacita yang luar biasa, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah persekutuan wanita Kristen GIA Jemaat Parmindo. Saya yakin dan percaya setiap kita sore hari ini siap untuk diberkati Tuhan. Besar anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sembah dan tinggikan Dia. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada sore hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh melayani Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tetapi anugerah yang Tuhan curahkan, keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Besar anugerah-Mu dan Tuhan limpahkan senantiasa hari lepas hari bagi setiap kami ibu-ibu Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami siap beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap ibu-ibu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pada sore hari ini, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan akhir di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita merasakan, kita juga melihat kuasa Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita, bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang heran. Mari kita tinggikan, mari kita sembah Dia. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran dan besar, kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita besar. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Roy. Mari ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Benar Bapa, kami mempunyai Tuhan yang heran, sungguh Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan terus menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bangga mempunyai Allah, Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, urapi setiap telinga kami, hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan. Mari kita pertama-tama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus menulis surat ini untuk jemaat yang ada di Korintus. Bila kita melihat Rasul Paulus ini dahulu sebelum ia bertobat,
Ia bernama Saulus. Bila kita melihat Saulus itu seorang yang pada saat itu dia orang yang orang Farisi yang sangat tekun. Hal yang paling ia benci adalah orang-orang pengikut Kristus. Ia akan melakukan apapun supaya orang-orang tidak mengikuti Kristus, hingga nyawa pun dapat diambil olehnya atau dibunuh olehnya. Nah, namun ketika Saulus bertemu dengan Tuhan, ketika Saulus berhadapan dengan Tuhan, ia diubahkan yang dahulu radikal untuk membunuh orang Kristen, orang yang mengikut Kristus, ia diubahkan menjadi seorang yang radikal mengikut Kristus. Semangat Rasul Paulus tertulis di banyak di Alkitab ini. Nah, mengapa Rasul Paulus begitu semangat, begitu bergairah, bersukacita, bersyukur? Nah, waktu ia bersyukur itu tidak di saat situasi yang baik. Nah, terkadang kita lupa untuk bersyukur. Di saat kita mempunyai, di saat kita berada, kita bersyukur. Namun di saat kita di dalam kesusahan, terkadang kita lupa untuk bersyukur. Nah, bersyukurlah senantiasa, mau di saat kita berada, mau di saat kita kesusahan, tetaplah bersyukur. Nah, ia tetap bersyukur, mengucap syukur. Mengapa? Karena Rasul Paulus sudah mengalami Tuhan Yesus itu nyata, mengalami dan ia merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, ibu-ibu dikasih dalam Tuhan, di dalam gereja kita kalau mengucap syukur, menaikkan pujian, Tuhan Yesus baik. Nah, kita berarti mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memang baik adanya. Nah, kalau Tuhan Yesus baik bagi Rasul Paulus, nah pasti Tuhan Yesus baik bagi ibu-ibu dan saya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Maka saya percaya hidup kita akan sama seperti Paulus yang hidup di dalam sukacita, hidup di dalam bergairah, dan tidak ada alasan untuk membuat kita menjadi kendur dalam mengikuti Tuhan. Tapi karena kebaikan Tuhanlah, karena kasih setia Tuhan, kita ada sampai saat ini untuk memberitakan Injil. Maka kata Paulus, celakalah aku bila tidak mengabarkan Injil. Ibu-ibu dikasih dalam Tuhan, di sini kita akan belajar tentang beberapa poin mengapa kita harus mengabarkan Injil dan apa sih mengabarkan Injil. Yang pertama adalah karena semua manusia membutuhkan keselamatan. Bila kita melihat dalam ayat 19 sampai yang ke-23 itu, Rasul Paulus menekankan bahwa Paulus memberitakan Injil supaya boleh memenangkan sebanyak mungkin orang-orang yang belum percaya akan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan supaya aku dapat memenangkan atau menyelamatkan. Diulang sebanyak 6 kali dari ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Berarti di situ ada penekanan dari Rasul Paulus tentang tujuan dari penginjilan. Mengapa? Karena semua manusia itu telah berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa. Manusia pada saat itu belum percaya akan Tuhan Yesus. Tetapi karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Selain itu karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dengan kata lain, semua manusia membutuhkan anugerah, pengampunan, dan keselamatan. Dan itu hanya dapat diperoleh di dalam nama Tuhan Yesus dan melalui karya penebusan Kristus. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagi Rasul Paulus, sebesar apapun harganya, ia rela untuk membayarnya agar Injil diberitakan kepada semua orang yang belum percaya akan
Tuhan Yesus. Karena tujuan Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Tidak hanya sekedar itu, ibu-ibu. Tujuan Kristus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang telah masuk ke dalam dosa, yang telah berbuat dosa. Nah, di sini yang poin pertama adalah karena semua orang itu membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, poin yang kedua, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, menginjil bukan untuk memegahkan diri. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang ialah apa yang membuat Rasul Paulus mampu memberitakan Injil dengan gigihnya. Dalam 1 Korintus 9 ini kita baca bahwa Paulus memberitakan Injil bukan karena soal materi, bukan karena ia ingin dipuji, bukan karena ia ingin ditinggikan oleh manusia. Sebaliknya, Rasul Paulus rela merendahkan dirinya, bukan untuk memegahkan dirinya. Kalau demikian, apa yang membuat Rasul Paulus rela bersaksi sedemikian hebatnya, mengabarkan Injil sedemikian hebatnya? Di sini ada dua alasan, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, karena Rasul Paulus telah mengalami kasih dan anugerah pengampunan dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 dan ke-10 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama adalah Paulus mengalami kasih dan anugerahnya yang daripada Tuhan. Kita bisa melihat backgroundnya. Paulus ini adalah seorang yang sangat ingin membasmi orang-orang yang percaya akan Kristus, tetapi karena kasih dan anugerah pengampunan daripada Tuhan Yesus, akhirnya Paulus yang dahulu Saulus diubahkan menjadi Paulus, yang radikal ingin membasmi semua orang yang percaya kepada Kristus, diubahkan menjadi radikal untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, Rasul Paulus mampu memberitakan Injil dengan berani karena keyakinannya terhadap Injil amat sangatlah besar, amat sangatlah kokoh. Paulus di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hanya Injil yang menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, setiap orang yang ingin dipercaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita ini juga memiliki dua hal ini. Walaupun kehidupan kita tidak sama seperti Paulus, tetapi kita juga mengalami kasih pengampunan dari Kristus sama seperti halnya Paulus ini. Selain itu juga kita memiliki Injil yang sama. Kita memiliki firman yang sama yang dimiliki oleh Paulus. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita mau untuk memberitakan Injil tersebut. Dalam Roma 10 ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ini sebuah pertanyaan. Rasul Paulus mengabarkan Injil bukan untuk memegahkan dirinya. Ia mengabarkan Injil untuk semua orang yang belum percaya kepada Tuhan,
Ia mengabarkan dan akhirnya orang itu percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengabarkan Injil karena Rasul Paulus terlebih dahulu mengalami kasih dan anugerah pengampunan di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mempunyai keyakinan terhadap Injil amat sangat kokoh. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus memberitakan Injil ke siapapun. Paulus di sini berkata, celakalah aku. Celakalah aku, ini mempunyai makna yang sangat dalam, ibu-ibu. Celakalah aku. Begitu sedih bila kita mendengar bagaimana seorang Rasul Paulus berkata, celakalah aku. Bagaimana kalau aku tidak memberitakan Injil? Bagaimana kalau aku tidak memberitakan kabar kebenaran? Celakalah aku. Terkadang kita juga sebagai manusia itu lupa akan apa yang sudah Tuhan beri terhadap kita. Karena enaknya kehidupan, akhirnya manusia hingga lupa kepada Tuhannya. Terkadang manusia lupa, ini terkhusus orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kadang lupa tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Paulus berkata, celakalah aku bila tidak mengabarkan Injil. Karena di sini Paulus tahu siapa dirinya. Karena Paulus sudah merasakan kasih-Nya Tuhan. Karena ingat akan kemurahan Tuhan. Karena ia sudah merasakan anugerah-Nya Tuhan. Sehingga ia mempunyai gairah untuk mengabarkan Injil itu kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus sadar siapa kita ini. Bila kita sudah sadar bahwa kita ini adalah orang pilihan Allah, orang yang sudah mendapatkan kasih itu, seharusnya kita mempunyai gairah tersendiri untuk mengabarkan Injil. Kita sudah merasakan anugerah-Nya Tuhan, kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Harusnya kita mempunyai api yang berkobar untuk melayani, semangat untuk mengabarkan Injil. Terus bagaimana kita dapat mengabarkan Injil? Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengabarkan Injil tidak hanya kita berdiri di mimbar, kita berkhotbah, tidak hanya kita melayani di gereja, tapi mengabarkan Injil dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kita berdiam, dimanapun kita dapat mengabarkan Injil, kabar kebenaran. Hal yang paling sederhana saja, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hal yang paling dekat dari kita, keluarga. Mari kita sebarkan Injil itu kepada keluarga kita, kepada suami, kepada anak, kepada saudara-saudara yang lainnya. Kita kabarkanlah Injil itu, kita kabarkanlah kasih Tuhan, kita kabarkanlah ini loh kabar kebenaran. Melalui kehidupan kita juga kita harus mencerminkan bahwa kita ini yang sudah mendapatkan kasih Tuhan, mari kita keluarkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di saat kita melayani juga, janganlah kita memakai kekuatan kita sendiri. Kita sadar bahwa kita ini hanyalah manusia biasa. Kekuatan kita terbatas. Bila kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, bukan kasih Tuhan yang keluar, bukan kabar kebenaran yang keluar. Bila kita mengabarkan Injil di saat kita melayani dengan kekuatan Tuhan, pasti kita akan dimampukan apapun yang menjadi halangan untuk kita. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, andalkanlah kekuatan Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, milikilah api semangat untuk melayani, api semangat untuk mengabarkan kabar kebenaran. Milikilah api semangat untuk menyebarkan kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan selalu andalkanlah Tuhan.
Biarlah Tuhan yang memberi hikmat dan kekuatan kepada kita semua. Dan biarlah di dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan Injil disebarkan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, untuk bagi setiap kami bahwa kami yang telah dipilih Tuhan untuk berani untuk mengabarkan Injil. Karena kami terlebih dahulu merasakan kasih setia Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan ajarilah kami untuk berani untuk mengabarkan Injil di sekitar kehidupan kami. Untuk keluarga kami, orang sekitar kami, saudara kami, biarlah kami berani untuk mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami kekuatan. Biarlah kami terus bersandar kepada Engkau, karena kami tidak dapat mempunyai kekuatan bila kami lepas daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita pada sore hari ini. Bapak, sore hari ini kami membawa persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan kami. Dan Tuhan pakai persembahan kami ini Tuhan. Biarlah ini menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Parmindo. Gereja-Mu menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi lingkungan di sekitar Parmindo. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka juga menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, mari ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk waktu yang sangat indah bersekutu denganmu, memuji namamu, memuliakan namamu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang semakin dekat akan Engkau, pribadi yang mempunyai gairah dan kerinduan untuk mengabarkan Injil. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang menuntun dan menyertai. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.